perkenalkan nama kakak, Kak Kansa Anda Faida. Kalian bisa panggil Kak Kansa. Kedatangan kakak hari ini yaitu untuk mengajak adik-adik sama-sama mempelajari dan lebih memahami makna dan arti surat Al-Fatihah, supaya makna ayat yang kalian bacain itu kalian ngerti makna dari ayat tersebut apa, terus apa yang dijelasin dari ayat tersebut. Nah, materi yang kakak pelajari ini kakak menggunakan media flashcard, atau dia tuh berupa kertas yang isinya itu ayat Al-Fatihah atau perkataan. Nah, kan bisa lihat di sini ya. Ini tuh, jadi di kertas-kertas ini tuh dia tuh ada kata perkataan. Nanti kita bakal baca di sini. Nah, jadi materi yang kakak ajarin itu yaitu makna dan arti Quran surah Al-Fatihah menggunakan metode al-lisan. Kalian tahu nggak metode al-lisan itu kayak gimana? Nggak tahu. Nah, metode al-lisan itu pembelajaran bahasa Arab yang difokuskan kita untuk lebih memahami makna dari ayat Al-Fatihah secara lafziah. Lafziah itu cara menghafal kata per kata. Nah, dia itu caranya seru loh. Kalian nanti belajarnya fokus ya, soalnya nanti di akhir materi kakak bakal kasih soal. Nanti kalau kalian bisa jawab, kakak bakal kasih reward. Nah, langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu bacaan ta'awuz. Kita baca bareng-bareng ya ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kira-kira udah sampai situ aja. Kalian ada yang tahu nggak arti ta'awuz itu apa? Nggak tahu. Nah, maka itu kita belajar dari sini ya. Nanti kakak bakal bacain satu kata, terus kalian ulangi 2 kali. Contohnya kayak gini nih. Kakak bakal bacain a'udzu, terus nanti kalian ulangi 2 kali. A'udzu, a'udzu. Paham ya? Masuk aja pertama. A'udzu. Bi. Allahi. Mina. Asyaitoni. Ar-rajimi. Nah, setelah itu kakak bacain sama artinya. Nanti kan ulangin 1 kali aja ya. A'udzu, aku berlindung. Bi dengan Allahi, Allah. Mina dari asyaitoni, syaitan. Ar-rajimi yang terkutuk. Nah, setelah itu jika kita susun terjemahannya menjadi aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih maknanya apa? Makna dari ta'awuz itu adalah kita disuruh untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan syaitan. Kalian tahu kan godaan syaitan itu kayak gimana? Misalnya kayak gini nih, kan sebentar lagi kita bakal puasa nih. Nah, banyak tuh anak-anak. Nah, iya benar. Biasa tuh anak-anak tuh atau siapapun orangnya itu, dia pas tengah hari itu suka mokel. Kalian tahu kan mokel tuh kayak gimana? Ya, kayak nggak ada yang kayak gitu kan? Nah, setelah itu kita lanjut ke ayat yang pertama, yaitu basmalah. Kita baca bareng-bareng lagi ya basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Nah, kalau kita susun terjemahannya menjadi dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di sini udah jelas ya bahwa kita tuh disuruh untuk memohon pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar yang Maha Pengasih. Karena kalian tahu nggak basmalah itu doa loh. Jadi setiap kali sebelum melakukan aktivitas, contohnya seperti duduk, sebelum kita berdiri, sebelum kita membuka buku, sebelum kita berangkat, itu kan harus baca Bismillah. Tahu nggak kenapa? Soalnya Bismillah ini bisa menjadi keberkahan buat segala aktivitas yang kita lakuin. Paham ya? Nah, lanjut kita ke ayat berapa kira-kira? 2, benar. Ada tahu nggak nih bacaan ayat kedua gimana? Terus itu yang ketiga. Oke, benar. Kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini sama kayak tadi ya, kita baca sekali kalian ikutin. Li Allahi Rabbi Al-Alamina. Nah, setelah itu sama artinya. Alhamdu pujian. Li untuk Allahi Allah. Rabbi Tuhan. Al-Alamina semesta alam. Nah, kalau kita gabungin menjadi pujian untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah itu bahwa segala pujian dan keberkahan itu hanya dari Allah. Nah, Allah itu yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kalian tahu nggak? Kalau bumi ini sudah diciptakan jauh sebelum manusia diciptakan. Maka dari itu kita tidak boleh membuat kerusakan di bumi ini. Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang artinya dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Arti dari ayat tersebut adalah Allah tuh sudah menciptakan bumi dengan sangat sempurna, sangat seimbang, sangat baik. Dan jika kalian lihat tidak ada satu pun ciptaan Allah yang tidak sempurna. Benar kan? Oke, setelah itu lanjut ke ayat berapa coba? Ayat 3, benar. Bacaannya gimana? Coba ada yang tahu nggak? Nah, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ayat ini kita cuma punya 2 kata, Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Kira-kira ada yang tahu nggak ini artinya apa? Tadi kan udah Bapak jelasin di basmalah. Ada yang tahu nggak ini arti Ar-Rahmani apa? Maha. Benar tadi maha apa? Benar. Ar-Rahmani Maha Pengasih dan Ar-Rahimi Maha Penyayang. Benar. Dari 2 ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu memiliki sifat kasih. Nah, memiliki sifat kasih itu tandanya adalah Allah itu yang menganugerahkan segala macam karunia, dan Allah tiada henti memberi kasih sayang dan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Oke? Nah, lanjut ke ayat yang terakhir, yaitu ayat 4. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Artinya Maliki yang memiliki, Yaumi hari, dan Ad-dini hari pembalasan.
bergabung menjadi yang memiliki hari pembalasan. Kalian tahu nggak hari pembalasan itu apa? Nggak ada tahu. Nah, dari ayat ini tuh menjelaskan bahwa Allah itu pemilik, satu-satunya pemilik hari kiamat, di mana hari itu semua manusia akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Dan pada hari itu juga kita akan diberi balasan atas amalan yang telah kita kerjakan, baik maupun baik atau buruk. Nah, ngomong-ngomong sebentar lagi kan udah mau masuk bulan suci Ramadan kan, bulan puasa kan. Nah, kalian tahu nggak kalau di bulan ini semua dosa-dosa kita insya Allah akan dihapuskan oleh Allah, dan semua amal kebaikan yang kita kerjakan itu amalnya pahalanya akan dilipat gandakan. Tahu nggak? Tahu kan? Nah, maka dari itu kita semua dan kakak juga harus semangat untuk mengerjakan amal kebaikan di bulan suci ini. Kira-kira di sini udah ada yang belum yang puasanya 30 hari full? Full benar? Wih, pintar. Nah, alhamdulillah ya, kita udah di ujung materi, yang artinya materi kita sudah selesai. Nah, setelah ini kakak bakal kasih 3 soal. Nah, bagi yang bisa menjawab bakal kakak kasih reward. Sebelum kakak kasih soalnya, kakak mau jelasin di rangkuman dari materi yang kita pelajarin tadi. Kira-kira ada yang bisa nggak ngejelasinnya? Ada? Nah, dari materi yang kita pelajari tadi, adik-adik harus selalu meminta perlindungan dari Allah. Selalu mendahului segala aktivitas dengan nama Allah yang tadi basmalah, dan selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan, dan yang terakhir selalu akan ingat hari kiamat yang dia itu bertujuan untuk membuat kita sadar akan tanggung jawab kita, dan semoga kita bisa mengamalkan dan memahami makna ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang masuk dalam soalnya ya. Nanti adik-adik yang bisa jawab atau tahu jawabannya langsung angkat tangan. Nanti kakak bakal kasih reward. Soal pertama. Tadi kan kakak barusan jelasin nih. Sebelum kita mengawali kegiatan, kita harus mengucapkan doa. Doa apa itu? Benar. Kedua ya, nanti kakak kasih. Setelah itu, soal kedua. Ada yang tahu? Ada nggak yang bisa sebutin nama kakak siapa? Kakak berasal dari sekolah mana? Dan sekarang kakak kelas berapa? Nama kakak dulu deh, siapa? Gak ada tahu. Sekolah kakak? Kakak dari sekolah mana? Ya benar. Ada yang tahu lagi nggak? Nggak tahu. Kelas 3 SMP. Ada kelas 9. Dan soal terakhir yaitu ada kayak di sini yang bisa bacain dari ta'awuz sampai ayat 4. Ada nggak? Ta'awuz dulu deh. Siapa bisa bacain ta'awuz? Ada bisa? Gimana? Coba. Ya benar, adek. Habis itu ayat 1. Gimana? Ayat 1. Ayat 2. Ayat ketiga coba adek. Ayat keempat coba. Ya benar. Tepuk tangan dulu. Oke. Udah selesai ya. Kakak mau tutup dulu ya. Jadi terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan kakak